Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pada anandaku yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Insyaallah kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa artinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini? Senantiasa hendaknya kita mengupayakan untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menambah amal soleh kita, ketaatan kita, tabungan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini nantinya yang kita akan bawa bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih diberikan keistiqomahan meneladani apa-apa yang dicontohkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai madal haya, sampai ajal menjemput kita. Yang inilah yang kita harapkan syafaat nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah mentaati, meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak untuk mengharapkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anandaku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1442 Hijriah atau bertepatan di tahun 2021 Miladi atau Masehi. Mudah-mudahan peringatan ini dapat memberikan kesan kepada kita, hikmah kepada kita. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ini untuk suatu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima SK salat 5 waktu dan beraudensi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya bukan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar ini terjadi di tahun ke-10 Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tahun ketiga sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 620 Masehi, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah dan paman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal atau wafat. Peristiwa ini sebagai kabar gembira kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa gembira atau kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan melalui malaikat
Jibril alaihi salam. Peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1. Asra, perjalanan di waktu malam, atau Al-Isra artinya Bani Israel, atau surat Al-Isra berjalan waktu malam, atau surat Bani Israel ini ya. Ini karena destinisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Ini destinasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina adalah kampung para nabi dan golongan Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri yang pertama Siti Sarah, yakni anak laki-laki Nabi Yakub alaihissalam bin Ishaq dan bin Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala dijemput ke atas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah sholat saja, yang lainnya diantar melalui via oleh malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa penerimaan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun sejak umur 40 sampai bila wafat di usia 60 tahun. Maka rentang waktu itu 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhidnya di Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah dengan banyak halangan, mengalami banyak halangan, tantangan, rintangan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Ini hanya mendakwakan dakwah, yaitu dakwah berupa rukun Islam. Yang kedua yaitu syahadat saja. Di umur 40 ini, di umur 40 tahun. Barulah di usia 50 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah perintah sholat 5 waktu yang kembali Rasulullah di Isra Mi'rajkan, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anandaku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Isra dimulai dengan subhanalladzi asra, maha suci Allah, dengan kalimat tasbih. Menurut pendapat Syekh Ahmad Tawali Asy-Sya'rawi bahwa manakala sebuah kalimat dimulai dengan kalimat tasbih, maka otak, pikiran kita stop untuk tidak mereka-rekayasa sampai itu saja. Jangan sok pintar, jangan sok tahu, jangan sotoyan. Maka ayat perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa difikirkan dengan akal pikiran, kecuali dipahami dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang sebenar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini diawali dengan subhanalladzi, sebab perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan perbuatan makhluknya atau manusia. Kalau orang mukmin memahami peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan akidahnya yang seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq disuruh mengucapkan kalimat syahadatain, Abu Bakar As-Siddiq menerima syahadatain tersebut dengan totalitas. Berbeda dengan Abu Jahal yang menggunakan otak dan kesombongannya menyikapi kisah peristiwa Isra Mi'raj ini dengan sindiran atau olok-olokan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengarang atau berdusta. Anandaku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat berikutnya yang tadi, linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir, Allah akan memperlihatkan sebagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini di dalam Asmaul Husna. Sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, sebelum ditemui Abu Jahal, ternyata Abu Bakar telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu dan sudah mendapatkan info yang lengkap dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi Masjidil Aqsa, berapa pintunya, berapa jendelanya, dan apa warna catnya, juga kafilah-kafilah dagang yang melihatnya pada malam Isra Mi'raj sebelum bertemu Abu Jahal. Karena sebelumnya Abu Bakar pernah berkunjung ke Yerusalem dan melihat kondisi Masjidil Aqsa, makanya setiap keterangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sodakta, aku membenarkan." Akhirnya saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diberi predikat As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Anak-anakku semuanya yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika Abu Jahal hendak memalukan, hendak membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang banyak dan pertanyaan, maka Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana pendapatmu? Ini pertanyaan Abu Jahal kepada Abu Bakar. Bagaimana pendapat wahai Abu Bakar tentang peristiwa Isra Mi'raj di alam Muhammad, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak yang jauh, tidak mungkin secara logika, secara akal pikiran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan menaiki buraq atau barkun atau kilatan. Itu kalau dalam bahasa asli barkun itu kilatan kan, menaiki buraq, maka tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Maka tadi subhanalladzi maha suci Allah, dengan kalimat tasbih jangan diakal-akali dengan sok-sotoi, tahu cukup Allah lah yang maha mengetahui, karena dia mempunyai innahu was-sami'ul basir, dia mempunyai yang maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa ini ketika ditanyakan, wahai Abu Bakar, apakah kau meyakini tentang peristiwa apa yang disampaikan Muhammad kepada orang-orang ini, yang diceritakan Muhammad kepada orang-orang Makkah tentang peristiwa perjalanannya semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Maka Abu Bakar As-Siddiq, sekiranya yang menceritakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ceritanya lebih aneh dari itu, aku sungguh sangat tetap mempercayainya. Maka peristiwa inilah yang dijadikan momentum kita untuk selalu mengingat kita perintah sholat 5 waktu yang disampaikan, yang SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikat Jibril, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu yang asalnya sholat itu 50 kali, kemudian turun ke langit ke-6, kemudian menemui Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya untuk menerima perintah sholat 50 kali, maka Nabi Musa alaihissalam menyarankan hendaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dispensasi kepada Rabbnya, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk meminta dispensasi pula balik dari langit ke Sidratul Muntaha ke langit ke-6, kemudian sampai akhirnya peristiwa sholat terjadi hanya 5 kali bukan 50 kali, sehingga pengurangannya 45 waktu dalam sehari semalam. Maka dengan demikian dan kesemuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita peristiwa ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil hikmah dari pelajaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba kita manusia yang lemah, manusia yang dhaif, tidak akan terjangkau oleh akal pikiran kita. Yang kedua, hendaknya senantiasa perintah sholat ini hendaklah kita teladani. Kita diperintahkan sholat sebagaimana teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Maka oleh karena itu anda semuanya, jangan sekali-kali kita meremehkan sholat, meninggalkan sholat kita sehingga sholat tidak penting, sholat itu nanti aja kalau sudah tua. Hendaklah kita selalu, jangan kita meremehkan sholat kita. Sesungguhnya as-sholatu miftahu kulla khair. Sesungguhnya sholat itu merupakan kunci dari segala kebaikan, itu kan. Maka kalau sholatnya baik, ukurannya baik, maka apabila sholatnya rusak atau jelek, maka rusaklah atau jeleklah amal yang lainnya. Karena sesungguhnya Yunus bin Ubaid radhiyallahu rahimahullah mengatakan, 2 perangai apabila keduanya baik bagi seorang hamba, maka akan baik pula keduanya, yaitu sholatnya baik, juga bisa menjaga lisannya dengan baik. Maka dengan demikian, setiap persoalan apapun yang menimpa kita, jalan keluarnya, solusinya adalah dengan sholat kita. Sholat yang khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-shabri was-shalah
wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali orang yang khusyuk, hati yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka semua persoalan ini akan dijadikan keluarnya dengan sholat kita, dengan kesabaran kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Qumi ya Bilal wa arihna bis shalah." Wahai Bilal, dirikan sholat, berdirilah, dirikan sholat. Maka dengan sholat kita akan istirahat, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholat merupakan komunikasi seorang hamba kepada yang sang Khalik, yang sehari semalam 5 kali kita kerjakan. Maka dari itu, anak-anak semuanya, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita senantiasa meneladani apa-apa yang dicontohkan beliau Rasulullah. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu melaksanakan sholat, perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jangan sampai sholat kita gotang, sholat kita tertinggal, itu kan. Maka apalagi nanti bagi laki-laki, murid laki-laki, senantiasa hendaknya kita selalu berjamaah di masjid, sholat waktunya di masjid. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum suatu ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan agar dia Abdullah bin Ummi Maktum tidak diwajibkan atau difardukan untuk menunaikan sholat jamaah di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini Abdullah bin Ummi Maktum mengadu wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang buta, yang tidak bisa melihat, sehingga tidak ada orang yang menuntun aku pergi ke masjid. Maka aku minta keringanan jangan diwajibkan atau difardukan untuk menunaikan sholat jamaah di masjid. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab ya atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya terlebih dahulu, hal tasma'un nida'a bis sholati, apakah engkau mendengar panggilan wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Qala na'am, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar seruan itu atau panggilan azan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala wajib, maka tunaikan panggilan itu, penuhi panggilan itu, maka hukumnya adalah wajib untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid atau di musola, baik bagi kaum laki-laki. Ini yang lantas bagaimana dengan kita ini? Yang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta yang tidak ada orang yang menuntunnya pergi ke masjid, diwajibkan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Lantas bagaimana dengan kita yang kita sehat, banyak fasilitas, bahkan rumah kita dekat masjid dan musola, tetapi kita enggan untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid atau di musola? Betapa banyak kalau kita lihat anak-anak muda bisa mendaki Gunung Semeru, bisa mendaki Gunung Himalaya, gunung-gunung yang lainnya, tetapi malah mereka berat untuk melangkahkan kakinya untuk menunaikan sholat berjamaah di musala atau di masjid, padahal masjid atau musola yang dekat dengan rumahnya dia sangat berat sekali. Ini semuanya adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menunaikan sholat fardu, sholat wajib berjamaah di masjid atau di musola. Yang kedua, hikmah yang ketiga adalah perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin bukan hanya khusus untuk orang Arab saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah engkau Muhammad, kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Ini kan, ini dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia saja, makhluk yang lainnya mendapatkan rahmat kasih sayang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang keempat, Islam menjadi besar bukan karena kekerasan.
Islam menjadi besar karena dakwah. Maka dakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah? Sesungguhnya satu jalan yang paling baik, dakwah yang paling seruan yang paling baik adalah dengan dakwah kita mengajak kepada orang lain untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam berdakwah bukan dengan kekerasan, akan tetapi dengan dakwah. Baik dakwah bil hal, bil lisan, itu perbuatan maupun ucapan kita, perbuatan kita, dan senantiasa berikan contoh kepada yang lain sehingga kita menjadi suri tauladan kepada yang lain, sehingga kita menjadi benar-benar di masyarakat menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang dapat memberikan kontribusi kepada yang lainnya. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dengan peristiwa sholat lima waktu, semua persoalan apapun, mudah-mudahan juga corona selama ini yang melanda di negeri kita ini dan negara-negara yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan menggantikan dengan keberkahan, karena dengan sholat yang khusyuk kita, munajat kita, doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.